istilahnya ngalah berkah. Jadi mencari doa di sini supaya usaha bisa lancar, mencari perlindungan termasuk pengobatan tamu-tamu pada datang ke sini. Termasuk dari suku, ras dan agama. Jadi di sini makanya terbentuklah 5 agama, semuanya ada di sini. Termasuk dari Buddha, Hindu, Islam, Kristen dan Katolik. Jadi ada tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada di Keraton Gunung Kawi. Ayo kita lihat, kita kupas habis tentang sejarah dan cerita yang ada di dalam. Ayo teman-teman. Tanya-tanya Pak ini Pak. mari. Ya, ini gini Pak ya. Ya. Awalnya Keraton Gunung Kawi ini bagaimana ini Pak bisa dijadikan nama Keraton Gunung Kawi? Nah begini deh ceritanya, Keraton Gunung Kawi itu asal mulanya dari Kerajaan Doho Kediri yang nama rajanya Prabu Kameswara kedua. Itu masih turunan dari Empu Sendok, dari Kerajaan Pedang Kamulyan. Jadi sejarahnya Keraton Gunung Kawi ini dulu waktu Kerajaan Kediri itu pernah mendapat musibah, istilahnya beliaunya mencari WC kepada Yang Maha Kuasa, kemudian dapatlah WC, disuruh datang ke ereng-ereng Gunung Kawi yang arah ke selatan dan timur. Jadi ketemulah di tempat ini yang mana yang sekarang dijadikan nama Keraton Gunung Kawi. Jadi Keraton Gunung Kawi itu termasuk pamuksannya Prabu Kameswara kedua. Pamuksannya Prabu Kameswara kedua. Iya. Di sini Pak, ada petilasannya Prabu Kameswaranya? Ada, termasuk ada makomnya juga ada. Ada keraton, ada pertapaannya juga ada, termasuk ada pengikutnya, 3 pengikutnya dari Prabu Kameswara kedua itu namanya Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Joyo. Oh, yang makamnya di bawah sini tadi Pak ya? Ada makamnya di bawah sini tadi. Terus beliaunya di sini setelah lengser jadi raja, jadilah seorang pandita yang kalau orang Jawa ini sesepuh. Jadi bergelar di sini namanya Eyang Tunggul Manik dan istrinya bernama Eyang Tunggulwati. Jadi beliaunya itu pantai aliran Kejawen. Jadi masih zaman dulu itu Kejawen, belum ada agama masuk Indonesia, termasuk Islam belum masuk ke tanah Jawa sini. Jadi beliaunya itu memakai aliran Kejawen. Dari sini terkenallah namanya beliau yang Tunggul Manik Tunggulwati ini, banyak pendatang dari mana-mana, istilahnya ngalah berkah. Jadi mencari doa di sini supaya usaha bisa lancar, mencari perlindungan termasuk pengobatan tamu-tamu pada datang ke sini. Termasuk dari suku, ras dan agama. Jadi di sini makanya terbentuklah 5 agama, semuanya ada di sini. Termasuk dari Buddha, Hindu, Islam, Kristen dan Katolik. Jadi ada tempat ibadah 5. Jadi yang bangun-bangun ibadah ini termasuk tamu-tamu yang berziarah sini merasa dapat barokah. Ya. Tapi kenapa terkenal, banyak orang terkenal di sini katanya tempat pesugihan itu bagaimana Pak? Ya, itulah mitosnya begini. Dalam cerita Keraton Gunung Kawi ini banyak tamu-tamu yang berhasil. Iya. Jadi dengar dari mulut ke mulut, terjadilah orang itu istilahnya salah tanggap deh. Katanya Gunung Kawi cari pesugihan, cari tuyul, cari apa itu. Ya karena mereka ya habis datang ke sini, termasuk dia memiliki usaha lancar, perusahaan lancar, termasuk warung atau restoran, segala macam usahanya bisa lancar. Tular menular dari tetangga orang lain itu membicarakan kalau ziarah ke Gunung Kawi itu mencari pesugihan, itu ceritanya gitu. Itu dari hampir seluruh Indonesia banyak yang dunia. Iya, terkenal Gunung Kawi itu menjadi tempat pesugihan. Padahal di sini ziarah sesuai dari agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Gitu. Oh, jadinya ya mungkin karena kaya
karena berhasil jadi sukses ya, katanya menjadi pesugihan termasuk tangga teman saudara itu ya bisa-bisa salah tangkap, itu salah tafsir bahwa di sini itu dari pesugihan. Sebetulnya enggak, ya cuma ngalah berkah kalau orang Jawa itu ziarah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi Prabu Kameswara ini menurut agama apa dulu ini Pak? Dulu masih Islam Kejawen, jadi beliaunya ini masih kerajaan, mulai meninggalnya beliau aja tahun 1115. Ya, jadi sebelum Islam masuk ke tanah Jawa sini. Habis runtuhnya Kediri, berdirilah Singosari. Singosari terus Mojopahit. Ini tua, jadi kerajaan sini termasuk kerajaan paling tua ya. Kerajaan paling tua. Doho Kediri. Jadi beliau masih di sini, akhirnya sampai meninggal di sini, ada makamnya di belakang itu. Terus yang atas sendiri itu tempatnya Sanggar Pamujan, tempat beliau meditasi, ngalah berkah kepada Gusti Yang Maha Kuasa istilahnya. Beliau naik atas ini ya, yang katakan ada patungnya Buddha itu, dua Buddha itu sebenarnya tempat meditasi beliau. Kalau orang sekarang namanya pertapaannya gitu. Pertapaannya Pak ya. Iya. Apalagi nih, silakan bertanya, mumpung masih ada di sini. Iya, ini sekali tanyakan karena kan kita nggak tahu sejarahnya bagaimana yang ada di sini ya kan. Jadi dengan Bapak Juru Kunci kita bisa mengorek habis apa sih Keraton Gunung Kawi kok bisa terkenal tempat pesugihan gitu Pak ya. Padahal kan di sini cuman perantara Pak ya, perantara. Menyampaikan hajat seseorang yang ingin ingin doa. Terus mereka di sini kalau sukses memang ada namanya orang bersyukur istilahnya, syukuran, ada yang mengadakan ritual selamatan, ya kan, yang motong kambing, motong ayam, itu tergantung dari nadarnya beliau masing-masing. Oh, itu nggak harus sebenarnya Pak? Ya ada, yang penting kita tamu itu merasa diri sukses, kemudian ngalah berkah di sini. Ada yang syukuran, nasi kabuli, ada yang motong kambing, bahkan motong sapi, itu ada nangkap ayam. Ada itu. Jadi mereka yang sudah dapat berkah dari Yang Maha Kuasa lantaran yang di sini. Di sini apa yang juga Pak di sini Pak ya? Begini, ini kalau yang juga itu di bawah sana. Di bawah. Di Pesarean Gunung Kawi. Di Pesarean. Ya, itu yang juga sama muridnya namanya Raden Mas Imam Sujono. Itu asal mulanya dari itu Keraton Jogja, Jakarta ya. Itu masih cucu dari Pangeran Diponegoro. Cucu Pangeran Diponegoro. Ya, kemudian beliau di sini disebut Kiai Jakaria kedua. Jadi beliau itu meninggalnya tahun 1871. Jadi masih tua kerajaan ini nih. Iya, kalau ini berapa tadi Pak? Ini 1115. 1115. Kalau Eyang juga 1871. Ini mendekati hampir 1000 ya. Iya, itu tahun ini. Tapi sampai sekarang masih tetap tetap. Dulunya enggak gini nih, bangunan masih dari kayu-kayu gitu, batu-batu, sekarang direnovasi sama tamu-tamu, yaitu tadi yang dapat rezeki. Iya, dapat barokah, bangun di sini, bangun tempat, termasuk 5 tempat ibadah. Oh, sama kapuro itu semua. Iya, kapuro. Dari tamu-tamu semua, termasuk jalan, mappingan jalan itu juga dari tamu. Alhamdulillah ya. Jadi berkembang Pak ya. Berkembang. Nah, di sini sampai sekarang dari 5 agama itu guyub rukun, saling membantu. Mana yang ada orang tempat ibadah, saling menghormati, saling membantu dalam kegiatan apa saja. Iya. Sangat bagus, sangat menginspirasi Pak ya. Nah, iya. Ini kalau saya pernah jalan naik ke atas saya, ada tulisan Candi Pasar itu apa? Nah, itu dulu gini. Sebetulnya itu namanya dulu itu Candi Padas yang ada di lereng Kawi, tapi candinya hancur. Oh, candinya hancur. Ya, kemudian ini ada tamu dari Sidoarjo termasuk namanya Pak Bambang itu. Masih baru-baru ini membentuk itu namakan Candi Pasar. Sebetulnya itu Candi Padas. Candi Padas ya. Ya, itu dulu ada istilahnya termasuk tempat pesanggerane Eyang Dipo. Eyang Dipo. Ya, Eyang Dipo yang ada di Ubalan. Itu cantriknya Mbah Sapu Jagat. Oh, yang itu, 5 Guan itu. Pernah di situ beliau istilahnya mesanggah di situ lah. Lelaku di situ selama berapa hari gitu. Ini namanya Eyang Dipo. Sakti Eyang Dipo itu juga
bisa mikul jadi air di dalam keranjang. Kemudian ada masuk ke cumplung itu kelapa yang ada lubangnya, itu sakti, orangnya kecil. Yang Dipo dulunya itu cangkirnya Mbah Sapu Jagat yang ada di Maguan. Oh jadi sejarah sumber umbulan tuh Pak ya? Iya itu. Katanya airnya tumpah gitu kan dulunya ceritanya. Ya, termasuk ada langgarnya yang di sebelah itu ada musolai, termasuk ada itu tempat mandi yang dari kawah itu kan ada mandi, ada kamar khusus untuk itu peninggalan Mbah Sapu Jagat. Iya. Jadi semua sesepuh-sepuh sampai sini ya termasuk Mbah Sapu Jagat, yang Dipo, Mbah Suryo Alam yang dari Sembon ini, Mbah Jugo, Mbah Imam Tuno, Mbah Tunggungan itu semua adalah sesepuh lereng Gunung Kawi sini. Yang ada di Sembon ini Pak ya? Iya itu Suryo Alam, Mbah Suryo Alam. Kusopan apa? Iya, yang di pondoknya sekarang Kusopan ada namanya Mbah Suryo Alam. Iya, makanya nama sekolah SMA SMA Suryo Alam. Banyak orang-orang yang anak-anak mondok di situ sekarang dari mana-mana. Monggo Pak Amir ditanya. Monggo silakan tanya nih, ngomong masih di sini. Iya. Jadi supaya tidak salah persepsi gitu. Kebanyakan orang kan pesugihan, padahal di sini tempat beribadah Pak ya, ada 5 tempat beribadah. Termasuk ada mitos lagi yang di Pesarian itu namanya Pohon Dewa Daru, itu dulu tongkatnya Mbah Yang Jugo. Di Pesarian? Iya. Termasuk di sini juga ada Dewa Daru sebelah ini. Tapi kalau di sana dikeramatkan, kalau di sini biasa udah diambil orang, enggak masalah. Kalau di sana dikeramatkan, orang hanya menunggu jatuhnya daun, jatuhnya buah, termasuk bunganya, kulitnya. Siapa yang kejualan situ, katanya dalam mitos dia mendapat rezeki besar atau mendapat rezeki besar gitu. Apa kalau Dewan Daru jatuh pas ke situ intinya kalau berdoa di situ bisa terkabul, tandanya Dewan Darunya jatuh. Itu sama itu juga mitos. Mitos itu Pak. Ya, mitos karena orang-orang punya keyakinan situ kan dulu itu ceritanya tongkatnya Mbah Yang Jugo itu. Jadi masih ada kesinambungan, termasuk dari Sembon sampai dari Maguan, termasuk di Pesarian sama Keraton sini, Pomo Sungai masih ngalir dari atas sendiri ya sampai bawah-bawah itu. Wow. Jadi Pada kabut hari teman-teman kita lihat. Yang Sapu Jagat, yang Suryo Alam, Mbah Dipo, Mbah Imam Sujono, Mbah Yang Jugo, termasuk sini Mbah Yang Tunggul Wati. Saya melihat di Candikan itu Candi Pasar kata sama Candi Padas Pak. Iya itu. Oh ada Mbak situ. Kayak gambar yang Semar itu Pak. Iya itu baru dibikinkan nih, baru termasuk itu kan juga ada. Dulu udah ada itu, cuma ada seperti batu kayak nisan gitu, kemudian di dalam renovasi dibentuk itu apa batu nisan, ukuran. Sebelumnya dulu nggak ada, itu hanya petilasannya Mbah Ibu. Keraton Gunung Kawi sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tempat mencari pesugihan sebenarnya. Iya, cuma istilahnya yang anak berkah berdoa sama yang Maha Kuasa pelantaran yang sini. Mungkin yang dianggap yang ini lebih dekat sama yang Maha Kuasa, akhirnya yang mulai yang sini biar disampaikan kepada yang di atas, Gusti Allah itu lah gitu. Pura ini Mas Amel ya. Pura. Nah, digembok. Itu cukup Bapak anu ada pertanyaan lagi. Ya itu tadi sedikit ceritanya Keraton Gunung Kawi. Terima kasih Pak ya atas waktunya Pak ya. Sama-sama ya. Teman-teman kita review, kita lanjutkan perjalanan ke atas. Iya,